Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita bertemu kembali di pelajaran tematik tema 9, subtema 1, benda tunggal dan campuran. Sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, mari bersama-sama kita membaca doa terlebih dahulu. Seperti biasa, ada beberapa soal yang wajib kalian kerjakan. Jawaban dari soal tersebut terdapat dalam video. Jadi, mohon simak videonya dengan seksama. Menjelaskan garis lintang dan garis bujur suatu daerah. Letak suatu wilayah dapat ditentukan dengan menggunakan letak astronomisnya. Letak astronomis adalah letak suatu wilayah berdasarkan garis bujur dan garis lintang pada peta. Garis bujur adalah garis khayal yang membentang secara vertikal di atas permukaan bumi. Garis lintang adalah garis khayal yang membentang secara horizontal di atas permukaan bumi. Garis lintang dan bujur memiliki fungsi yang berbeda. Garis lintang berfungsi untuk menentukan perbedaan zona iklim di bumi seperti tropis, subtropis, sedang, dan kutub atau dingin. Garis bujur berfungsi untuk menentukan pembagian waktu di seluruh permukaan bumi. Setiap jarak 15 derajat ke arah bujur timur atau barat akan menunjukkan selisih waktu sebanyak 1 jam. Letak astronomis Indonesia berada pada garis 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Indonesia merupakan salah satu negara yang dilalui oleh garis khatulistiwa. Garis khatulistiwa atau garis ekuator adalah garis khayal yang membagi bumi menjadi dua belahan, yaitu bumi bagian utara dan bagian selatan. Garis khatulistiwa bertepatan dengan garis lintang 0 derajat. Wilayah yang dilalui atau berdekatan dengan garis khatulistiwa seperti Indonesia beriklim tropis dan hanya memiliki 2 musim saja, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Perhatikan peta berikut ini untuk mengetahui perbedaan antara garis bujur dan garis lintang. Kenampakan alam Indonesia. Wilayah Indonesia terdiri dari kenampakan alam yang beragam. Kenampakan alam adalah segala hasil peristiwa alam yang tampak di permukaan bumi. Kenampakan alam tersebar di wilayah perairan dan juga wilayah daratan. Berikut contoh kenampakan alam di wilayah perairan. Yang pertama adalah laut. Laut adalah kumpulan air asin yang memisahkan daratan yang satu dengan lainnya. Pulau-pulau di Indonesia dikelilingi oleh laut yang luas. Terdapat juga laut sempit di antara 2 pulau yang disebut dengan selat. Laut dimanfaatkan oleh manusia sebagai tempat mencari ikan, olahraga air, serta sarana transportasi antar pulau. Yang kedua, sungai. Sungai adalah aliran air yang panjang dan besar yang berada di daratan. Aliran sungai mengalir dari hulu ke hilir. Sungai biasanya dimanfaatkan sebagai irigasi lahan pertanian, pertambakan, dan sarana olahraga air seperti arum jeram. Yang ketiga, danau. Danau adalah cekungan luas yang digenangi air. Danau alami terbentuk melalui 2 cara, yaitu
akibat pergeseran dasar bumi atau kawah gunung yang terisi oleh air hujan. Danau dapat dimanfaatkan sebagai sarana olahraga dan budidaya ikan air tawar. Contoh kenampakan alam di wilayah dataran adalah sebagai berikut. Yang pertama, dataran tinggi. Dataran tinggi adalah daratan luas yang memiliki ketinggian 200-600 meter di atas permukaan laut. Dataran tinggi biasanya memiliki udara yang sejuk sehingga dimanfaatkan sebagai tempat peristirahatan dan tempat wisata. Selain itu, dataran tinggi juga dimanfaatkan untuk kegiatan perkebunan teh. Yang kedua, dataran rendah. Dataran rendah adalah hamparan tanah luas yang memiliki ketinggian 0-200 meter di atas permukaan laut. Dataran rendah memiliki ketinggian yang merata sehingga memudahkan masyarakat untuk beraktivitas. Oleh sebab itu, dataran rendah biasanya dimanfaatkan sebagai pusat kegiatan masyarakat. Dataran rendah juga dimanfaatkan sebagai lahan pertanian, perkebunan, dan perindustrian. Yang ketiga, pantai. Pantai adalah dataran yang berbatasan langsung dengan lautan. Pantai memiliki tanah yang landai dan berupa pasir. Akan tetapi ada juga pantai berupa tebing terjal dan curam. Indonesia memiliki banyak wilayah pantai karena merupakan negara kepulauan. Pantai biasanya banyak dimanfaatkan sebagai objek wisata, tambak garam, pemukiman nelayan, atau pelabuhan. Jaga persatuan dan kesatuan. Ayo ingat kembali peristiwa Sumpah Pemuda pada masa perjuangan kemerdekaan Indonesia. Peristiwa Sumpah Pemuda mengajarkan kepada kita agar memiliki semangat persatuan tanpa melihat perbedaan untuk mencapai cita-cita yang sama, yaitu kemerdekaan Indonesia. Tujuan negara Indonesia setelah merdeka adalah mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia yang sudah tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat. Tujuan tersebut diwujudkan dengan pembangunan nasional. Pembangunan nasional sebagai usaha untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di segala bidang demi tercapainya kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Namun, keberhasilan pembangunan nasional baru akan dapat terwujud jika terdapat kerjasama antara pemerintah sebagai penyelenggara negara dan kita sebagai warga negara. Berikut merupakan sikap yang dapat kita kembangkan untuk menjaga persatuan dan kesatuan dalam keberagaman masyarakat Indonesia. Yang pertama, mengembangkan sikap saling menghargai. Yang kedua, tidak mendahulukan kepentingan kelompok, ras, dan suku di atas kepentingan negara. Yang ketiga, memiliki sikap toleransi. Dan yang keempat, mengembangkan rasa nasionalisme dan kesadaran sosial. Sikap menjaga persatuan dan kesatuan dapat kita lakukan dimanapun kita berada, baik dalam keluarga, lingkungan sekolah, maupun lingkungan masyarakat. Dengan menjaga persatuan dan kesatuan, kita dapat selalu menjaga hubungan baik dengan orang lain. Berikut adalah manfaat dari menjaga persatuan dan kesatuan. Menciptakan kerukunan, menumbuhkan sikap saling menghargai, menjalin kerjasama antar warga seperti dalam kegiatan gotong royong, menumbuhkan rasa toleransi antar warga masyarakat, menghindari perselisihan dan permusuhan, serta membiasakan saling membantu satu sama lain. Iklan dibedakan berdasarkan fungsi dan bentuknya. Berdasarkan fungsinya, iklan dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu sebagai berikut.
Yang pertama, iklan pemberitahuan. Bertujuan untuk memberitahukan informasi kepada masyarakat. Contohnya, iklan pemberitahuan dibukanya suatu usaha. Yang kedua, iklan undangan. Berisi ajakan untuk menghadiri suatu acara. Contohnya, iklan Festival Kuliner Nusantara. Yang ketiga, iklan layanan masyarakat. Bertujuan untuk memberikan imbauan kepada masyarakat. Contohnya, iklan keluarga berencana. Yang keempat, iklan permintaan, berisi permintaan akan sesuatu. Contohnya, iklan lowongan pekerjaan. Dan yang kelima, iklan penawaran. Jenis iklan ini bertujuan untuk menawarkan suatu produk baik barang maupun jasa. Contohnya, iklan produk dan bimbingan belajar. Selain berdasarkan fungsinya, iklan juga dibedakan berdasarkan bentuknya, yaitu iklan baris. Jenis iklan ini disajikan dalam beberapa baris saja. Ciri-ciri iklan baris yaitu bahasa yang digunakan singkat, padat, dan jelas, serta dapat menarik perhatian masyarakat. Kemudian, iklan kolom. Iklan jenis ini memanfaatkan beberapa bagian kolom dalam surat kabar. Ciri-ciri iklan kolom yaitu informasi yang disampaikan terletak dalam kolom-kolom, berisi penjelasan tentang produk yang ditawarkan lebih rinci dibandingkan dengan iklan baris. Iklan sebaiknya disajikan dengan cara yang baik agar dapat diterima oleh masyarakat. Syarat-syarat iklan yang baik dapat ditinjau dari isi dan bahasa yang digunakannya. Berikut merupakan syarat-syarat iklan berdasarkan isinya dan syarat-syarat iklan berdasarkan bahasanya. Demikian materi untuk pertemuan hari ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat mengerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.